Mendengar ucapan Suryong seperti itu, seketika Yeomin menahan tawa karenanya. Tak lama setelahnya, ia pun tertawa. Baru kali ini, aku bertemu guru materialistis sepertimu, ucap Yeomin ke Suryong. Tidak masalah dong, daripada sok tidak materialistis, saut juga Suryong. Tapi tetap saja, guru tidak tahu aku dibayar berapa, ucap lagi Yeomin. Namun seketika terhenti karena ada sebuah jubah yang menutupi bagian kakinya. Yeomin pun keheranan terhadap Wonkang yang ternyata ia yang telah memberikan jubahnya. Aku pikir kau mungkin kedinginan, ucap Wonkang ke Yeomin dengan sedikit malu. Tindakan yang bagus, Wonkang, saut Suryong memuji Wonkang yang juga melihat tindakan yang dilakukan Wonkang ke Yeomin. Dengar ya, Yeomin, memperhatikan dan merawat kakimu adalah hal terpenting untuk mempraktekkan Qinggong. Mulai sekarang, kamu dilarang memakai pakaian dan sepatu semacam itu, paham? Ucap juga Suryong ke Yeomin. Tunggu dulu, kok tiba-tiba membahas Qinggong? Sahut Yeomin yang merasa kebingungan dengan perkataan Suryong kepadanya. Tadi kan sudah kubilang, kalau kamu ikut kompetisi Qinggong, kamu pasti menang. Jelas Suryong lagi ke Yeomin. Sejak pertama kali lihat, aku langsung tahu kalau dia berbakat dan cocok menggunakan Qinggong. Qinggong Master Ice Lunar Priest terkenal sebagai yang terhebat di antara master-master lain. Karena sama-sama perempuan dan fisiknya mirip, aku yakin dia mampu mempelajarinya, pikir Suryong menilai tentang Yeomin. Karena menari bisa menyakiti kakimu, berhentilah bekerja di sini dan datanglah ke kediaman Naga Putih. Tidak perlu khawatir masalah sewa kamar, dan aku juga akan mengawasi latihanmu setiap hari. Lanjut lagi ucap Suryong ke Yeomin. Kalau aku kalah di kompetisi bela diri surgawi bagaimana? Guru tidak akan memberiku uang, tanya Yeomin ke Suryong. Tenang saja, nanti aku bayar bulanan. Tanda tangan di sini dan gaji bulananmu akan terjamin. Dan kalau kau menang, akan kuberi uang 5 kali lipat sebagai bonus, terang Suryong menjawab Yeomin. Lalu terlihat Yeomin memperhatikan surat pendaftaran kelas itu sembari ia berpikir sejenak. Aku suka tawaranmu, sahut Yeomin, sembari juga terlihat Wonkang seperti berharap agar Yeomin setuju untuk menjadi murid Suryong. Tapi aku menolak, lanjut ucap Yeomin ke Suryong. Kenapa? Tanya Suryong. Sebenarnya aku dapat bayaran sangat banyak dari pekerjaan ini. Kalau aku berhenti dan melanggar kontrak, penaltinya 10 kali lipat, jawab Yeomin ke Suryong. Setelahnya, terdengar seseorang memanggil Yeomin dari luar ruangannya. Baik, aku segera ke sana, sahut Yeomin ke orang yang memanggilnya. Terima kasih tawarannya, silakan pergi, ucap Yeomin ke Wonkang sembari memberikan jubah Wonkang yang tadi menutupi kakinya. Berapa penaltinya? Tanya Suryong lagi ke Yeomin. Aku tidak mau bilang, aku tidak mau lagi berutang pada orang lain hanya karena aku suka uang, terang Yeomin ke Suryong. Kemudian sang penjaga memasuki ruangan Yeomin untuk menjemput Yeomin karena sudah saatnya ia tampil untuk menari. Kalian masih di sini? Dia harus tampil, silakan pergi. Jangan melakukan yang aneh-aneh, ucap penjaga itu ke Suryong. Seketika ekspresi Suryong menjadi gelap. Tunjukkan jalannya, aku harus bertemu majikanmu sekarang, sahut Suryong ke sang penjaga itu. Mendengar permintaan Suryong itu, sontak saja penjaga itu seketika menjadi marah. Tetapi dengan cepat Suryong sudah menyergap leher penjaga itu. Jangan buat aku mengatakannya 2 kali, karena aku sedang tidak minat melakukan itu, ucap lagi Suryong dengan mengeluarkan aura intimidasinya. Setelah itu, terjadi sedikit keriuhan di penginapan Naga Emas akibat ulah Suryong. Tak lama, Suryong pun telah tiba di kediaman tuan rumah penginapan Naga Emas. Siapa tuan rumah penginapan Naga Emas? Ucap Suryong sembari memasuki tempat itu dengan cara menendang pintunya. Terlihat beberapa penjaga di luar ruangan itu telah dibuat ambruk oleh Suryong. Itu aku, kau siapa? Saut pemilik rumah penginapan Naga Emas yang bernama Gyo Ilsan ke Suryong yang telah memasuki ruangannya dengan cara yang kasar. Salam tuan,
Saya Baik Suryong, guru dari perguruan Azure Dragon. Saya dengar salah satu murid saya terikat kontrak pekerjaan di sini, ucap Suryong ke Gyo Ilsan sembari memberi hormatnya. Namun tanpa disengaja ternyata di sana ada Sang Wong yang sedang duduk bersama Gyo Ilsan, pemilik rumah penginapan naga emas. Guru, saut Sang Wong ke Suryong. Hah? Gyo Sang Wong? Saut juga Suryong. Ternyata di sana juga ada Soyu yang juga sedang bersama Sang Wong. Loh, ya Soyu juga ada. Kalian ngapain di sini? Tanya juga Suryong yang juga heran melihat keduanya ada di tempat itu. Guru yang ngapain di sini? Saut juga Soyu balik bertanya ke Suryong. Sementara itu, Yomin dan Wonkang sangat takut kalau guru mereka Suryong membuat keonaran di tempat itu. Sampai-sampai mereka berdua terengah-engah karena berusaha mengejar Suryong untuk mencegahnya berbuat rusuh. Wow, semuanya berkumpul di sini, ucap Suryong yang tidak menyangka semua murid yang ingin ia rekrut ada di satu tempat seperti itu bersamanya. Sesaat kemudian, terlihat para penjaga lainnya juga sudah pada datang untuk melindungi pemimpinnya. Ho, aku baik-baik saja, kalian bisa tenang, ucap Gyo Ilsan menenangkan semua penjaganya yang datang ke ruangannya. Tadi Anda bilang Anda guru dari perguruan Azure Dragon? Tanya Gyo Ilsan ke Suryong. Benar, Anda ayah Gyo Sang Wong ya? Saut Suryong juga bertanya balik ke Gyo Ilsan. Ya, ada perlu apa ke sini? Sepertinya bukan karena anakku, jawab Gyo Ilsan ke Suryong yang ternyata Gyo Ilsan adalah ayah kandungnya Sang Wong. Ya, tapi karena dia adalah murid tahun kedua perguruan Azure Dragon. Tapi dia bekerja di penginapan naga emas yang mengurus sewa kamarnya, ucap Suryong dengan santainya ke Gyo Ilsan. Apa? Dia tidak tahu dia sedang berbicara dengan siapa, pikir Yomin setelah melihat sikap Suryong berbicara dengan santainya ke Gyo Ilsan. Gyo Ilsan adalah juragan terhebat di Nancang yang mampu menggerakkan seluruh orang penting yang ada di kota itu. Jadi dia ingin berhenti bekerja sebagai penari dan mau fokus belajar bela diri. Tapi saya dengar dia harus membayar penalti sebanyak 10 kali lipat dari gajinya kalau mau berhenti kerja. Karena itu saya kemarin ingin mendiskusikan masalah itu, lanjut ucap Suryong ke Gyo Ilsan. Begitu ya? Aku mengelola beberapa bisnis, jadi sulit melihat masalah Yomin yang bisa dibilang sepele, saut Gyo Ilsan ke Suryong. Tapi ya, bukankah ketika ingin bertemu seseorang itu ada sopan santunnya? Tapi kau malah mengabaikan semua itu, merusak propertiku, dan mengajar prajuritku. Kalau pelangganku menyebarkan rumor tentang itu, sepertinya itu akan berpengaruh pada bisnisku. Bagaimana kau ganti rugi? Lanjut ucap Gyo Ilsan sembari sudah berhadapan dengan Suryong. Ayah, ada kesalahpahaman di sini, biar aku yang urus, saut Sang Wong ke ayahnya, mencoba membantu Suryong. Ini bukan urusanmu, jawab sang ayah ke anaknya. Anda ingin saya melakukan apa? Tanya Suryong ke Gyo Ilsan. Entah ya, memangnya kau bisa memenuhi harapanku, saut Gyo Ilsan balik bertanya ke Suryong. Anda mengujiku ya? Saut lagi Suryong. Kalau Anda tidak menginginkan apa-apa, Anda tidak akan bertanya seperti itu. Saya akan mendengarkan permintaan Anda dulu, lanjut ucap Suryong yang kemudian ia duduk dengan sangat santainya di hadapan Gyo Ilsan. Sampai-sampai Sang Wong pun sangat kaget melihat tingkah Suryong di sana. Oh, ternyata kau lebih berani dari yang kudengar, saut Gyo Ilsan ke Suryong. Wonkang, ajak Yomin makan lalu siapkan kamar untuknya. Mulai besok dia akan latihan bareng kita, ucap Suryong ke Wonkang. Mendengar itu, sontak saja Wonkang begitu juga dengan Yomin sangat kaget mendengarnya. Kemudian Yomin pun melirik ke arah Gyo Ilsan dengan ekspresi wajah yang sedikit cemas. Apa boleh? Tanya Yomin ke Gyo Ilsan. Wong, kirimkan juniormu lalu kembali ke sini, ucap juga Gyo Ilsan memerintahkan anaknya untuk mengantar Yomin. Baik, saut Sang Wong dengan sigap menjawab ayahnya. Ya Soyuk, nanti cari aku kalau urusanmu sudah selesai, ucap juga Suryong memberikan pesan ke Soyuk yang sudah menjadi muridnya. Baik, saut Soyuk ke Suryong. Setelahnya Gyo Ilsan juga menyuruh seluruh penjaganya untuk meninggalkan mereka berdua di ruangan itu karena Gyo Ilsan akan berbicara secara empat mata dengan Suryong.
Tak lama kemudian, suasana di sana menjadi sangat tenang. Setelahnya, mereka berdua pun memulai pembicaraan mereka. "Silahkan minum dulu," ucap Gyo Ilsan sembari menuangkan secangkir minuman ke Suryong. "Belakangan ini, aku sering mendengar tentangmu. Aku bisa tahu banyak hal berkat posisiku. Katanya, baru-baru ini kau mengalahkan Guru Pong kan? Rumor yang paling menarik katanya, waktu ujian masuk, orang yang diincar oleh assassin adalah Perdana Menteri. Apa itu benar?" ucap Gyo Ilsan ke Suryong. "Anda bahkan tahu detailnya ya? Mungkinkah yang mau Anda bicarakan ada kaitannya dengan Tuan Gong Sonsu?" balas Suryong ke Gyo Ilsan. "Aku tidak cukup berani untuk berurusan dengan Perdana Menteri si darah besi. Aku ingin minta bantuanmu sebagai seorang ayah," sahut Gyo Ilsan ke Suryong. "Jadi kaitannya dengan anak Anda?" tanya Suryong kembali. "Benar, anakku dulu tidak seperti ini. Sejak masih kecil, dia selalu bilang ingin menjadi master bela diri terkuat dengan sangat percaya diri. Dia sangat suka belajar bela diri lebih dari siapapun. Aku pun melakukan segalanya untuk mendorongnya. Waktu masuk ke perguruan Azure Dragon, ada saat ketika dia dan Bang Baekhyun dijuluki duo jagoan Azure Dragon. Tapi anakku berubah setelah ikut kompetisi bela diri surgawi 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba dia terobsesi pada judi dan makan, hingga sampai pada keadaannya saat ini," jelas Gyo Ilsan tentang keadaan anaknya ke Suryong. "Mungkin hanya asumsi saya, tapi sepertinya dia tidak merasa melakukan hal yang salah," sahut Suryong menilai Sang Wong ke Gyo Ilsan. "Dia sudah terbiasa dengan badan gempalnya dan juga pada kekalahan," terang lagi Gyo Ilsan ke Suryong. Mendengar itu, sejenak Suryong memikirkan sikap Sang Wong beberapa waktu yang lalu. Begitukah? Matanya memang adalah mata pendekar bela diri yang sudah mencapai batas dan putus asa. Gumam Suryong menilai sikap dari Sang Wong. "Aku ingin memintamu untuk membantu anakku menjadi pendekar bela diri lagi. Kalau kau bisa melakukannya, aku akan menghormatimu seumur hidupku. Tolong bantulah aku," ucap Gyo Ilsan ke Suryong. Dan juga tiba-tiba ia bersujud menghormat ke Suryong. Dia sampai melakukan sejauh ini demi anaknya. Sepertinya dia memang sudah putus asa. Di sisi lain, aku tidak punya alasan untuk menolaknya, pikir lagi Suryong menilai situasi Gyo Ilsan. "Anda bertemu orang yang tepat. Saya ahli merehabilitasi biang kerok dan perawatan psikologis. Serahkan saja pada saya." "Tapi," ucap Suryong dengan sedikit menyeringai licik ke Gyo Ilsan. "Tidak apa-apa kan kalau anak Anda nanti menderita sedikit saja," lanjut ucap Suryong dengan ekspresi yang polos ke Gyo Ilsan. Setelahnya, waktu pun berlalu. Keesokan hari di kediaman Naga Putih Suryong, ternyata Gyo Sang Wong, anak dari Gyo Ilsan, juga telah dikirim ke tempat Suryong.